Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dara Nahbatullah dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol BLDC, yaitu ada 6 step, sine wave, dan space vector. Apa itu BLDC? Motor BLDC adalah jenis motor sinkron yang menggunakan magnet permanen pada rotor dan kumparan stator untuk menghasilkan torque, tidak seperti motor DC konvensional. Motor BLDC ini brushless, yaitu tidak memiliki sikat sehingga membutuhkan sistem kontrol elektronik untuk mengatur arus pada kumparan statornya. Mode yang pertama yaitu six step communication. Oke, jadi ini percobaan yang six step BLDC. Jadi untuk programnya kita menggunakan yang BLDC ESC ya. Kemudian kita upload program di kursor, terus kita run dari GUI dan juga programnya. Nah itu GUI-nya dulu. Nah, GUI-nya akan menampilkan seperti ini. Kemudian untuk wiringannya dari ESC ini kan keluarannya 3 fasa, langsung disambungkan aja ke BLDC-nya. Nah, untuk mengatur kecepatan ini divariasikan dari duty cycle-nya. Ketika Sekalian liatin enggak Ada maksudnya 5 jadi saya untuk start APMS-nya 10 dan Deteknya 100. Oke, coba duty cycle-nya naikin. Ini aja, Red. Dinin. Ngelek lama-lama. Duty cycle taruh di 50. ya 50 boleh 50%. Meletup gitu. garis itu 50. Duty cycle maksimal berapa ini? 100 lah. 100. 100 50 coba. Startupnya berapa? Nah, 50 berarti 50. semakin kencang motornya. Ini Ya, bergetar nih motornya nih. bergetarnya semakin kencang. Dan grafiknya lihat. Grafiknya pun berbeda. grafiknya. Dia akan memunculkan grafik yang berbeda. Namun ketika duty cycle-nya 50, tapi daytime-nya kita kecilkan, coba rel. Kasih kecil daytime. 5. Daytime bawahnya. Daytime aja. Ngelek ya? Udah pakai aja. Makin ngelek dah. Makin Tadi udah aku coba. Eh, Datanya kita kasih berapa? 20. 20, dari startnya 5. Apa aja isinya? Gini tuh. Kalau mau yang lebih premium 14.000 ada aja. Oke. Kita lihat perubahan grafiknya dan perubahan kecepatan motor. Pokoknya cobain. Sabar loh. Dia lagi video. Kose. Yang harus sih. Intinya ketika duty cycle-nya besar namun daytime-nya direndahkan, tadi kan 100 ini direndahkan jadi 20, maka kecepatan motor tuh makin melambat seperti itu. Coba kalau datanya kita kasih 50 juga. Oke, jadi ini percobaan yang 6 step BLDC. Jadi untuk programnya kita Selanjutnya, konsep dan hasil percobaannya, prinsip kerjanya menghasilkan arus kelilitan motor dalam 6 langkah komutasi bergantian karakter sinyal, keluaran cenderung berbentuk trapesium atau kotak. Pengujian duty cycle-nya, contohnya 5%, berpengaruh langsung terhadap torsi dan kecepatan motor. Motor cenderung menghasilkan getaran yang lebih terasa. Daytime-nya sangat krusial untuk mencegah short circuit pada MOSFET. Pada percobaan ini, penurunan nilai daytime secara ekstrim justru menyebabkan motor melambat dan tidak responsif. Lalu untuk metode yang kedua yaitu sine wave control. Ini untuk percobaan kedua ini sine wave BLDC. Nah, untuk sine wave BLDC ini kita menggunakan dua prop. Dua prop di sini kita cuma untuk melihat grafiknya. Grafik di mana yang atas ketika atas minus, yang bawah adalah plus. Lalu di sini kita atur untuk frekuensi dan amplitudonya. Semakin besar frekuensinya seharusnya motor bergerak semakin stabil. Nah, di sini bisa terlihat di osiloskopnya juga. Kalau misal amplitudonya semakin besar, maka motornya bergerak lebih cepat. Oke, mantap. Mas Tim, mau variasi nggak? Variasi? Oh, ini perbedaan dengan 6 step ini nih. Kita ngubah di sininya. Sama dua parameternya cuma dua. Kita memakai parameter frekuensi sama amplitude. Udah Nggak ada biasa. duty. Nah, untuk konsep dan hasil percobaannya, dari prinsip kerjanya menghasilkan tegangan keluaran berbentuk gelombang sinusoidal murni untuk mengurangi riak torsi. Untuk monitoring sinyal, pengujian menggunakan 2 prop osiloskop untuk memantau gelombang dari sisi positif dan negatif secara bersamaan.
Dari hasil pengujian, pergerakan motor jauh lebih stabil dan halus dibandingkan metode six step. Pengaturan amplitudenya berbanding lurus dengan kecepatan. Semakin besar amplitudo, putaran motor semakin cepat. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu space vector PWM. Oke, selanjutnya kita percobaan yang ketiga. Yang SVPWM ya teman-teman. Coding masih sama. Kita cuma ubah ini aja. Kemudian kita di sini kita scan, kita udah scan pada device. Nah, di sini kan motornya belum nyala karena kita belum ngatur dari torsinya. Jika VD apa VD? masih diatur, segini cuma. Tahu gua. Maka motor akan menyala. Akan tutup-tutup. Gitu. Terus kita memvariasikan frekuensinya. Ini dampaknya itu kepada Lurus. Masya Allah. Dan kecepatan. seperti itu. Untuk konsep dan hasil percobaannya, ini prinsip kerjanya teknik modulasi lanjut mempresentasikan tegangan referensi sebagai vektor ruang putar untuk mengoptimalkan penggunaan tegangan DC bus. Hasil pengujiannya, respon sistem sangat linear terhadap perubahan parameter input. Variasi frekuensi yang diberikan melalui GUI menghasilkan perubahan kecepatan yang presisi. Keunggulannya sendiri menawarkan efisiensi tegangan yang lebih baik dan putaran motor yang lebih halus dibandingkan metode konvensional. Nah, di sini terdapat perbandingannya dari kompleksitasnya six step yaitu lebih rendah, sine wave-nya sedang ketinggi, untuk space vector sangat tinggi. Untuk torsi ripple-nya yaitu 10 six step 10 hingga 15%, untuk sine wave 3 hingga 5%, untuk space vector 1 hingga 3%. Efisiensinya six step 80 hingga 85%, sine wave 85 hingga 90%, space vector 90 hingga 95%. Untuk kebisingannya six step sangat tinggi, sine wave rendah, dan space vector sangat rendah. Biayanya lebih murah six step, untuk sine wave-nya sedang, dan untuk space vector mahal. Untuk sensor Hall effect, encoder, dan sama-sama encoder, sine wave dan space vector. Namun untuk sine wave, encodernya solver, dan untuk space vector, encodernya sensoris. Penggunaan volt DC-nya six step 86%, sine wave sama 80%, untuk space vector 99%. Pengaplikasiannya six step dapat diaplikasikan di kipas dan pompa. Untuk sine wave application premium, untuk space vector EV dan motor servo. Nah, untuk selanjutnya percobaan blinking yaitu LED test TM32. Di sini. LED test. Nah, jadi di sini kita mau percobaan hidup. STM yang ngeblink. Jadi di sini untuk mencoba STM ngeblink, kita upload aja codingan biasa, lalu upload ke STM-nya. Kita di sini hanya mengetes bahwa STM-nya sudah bisa di-upload ataupun udah membaca dari program. Ini indikator lampu udah menyala. Di sini indikator lampu udah nyala. Delaynya selama 1 detik. Jadi guys, oke. Nah, untuk kesimpulan dari percobaan kali ini, six step itu mengalgoritma paling sederhana, namun menghasilkan suara yang bising dan getaran torsinya yang tinggi, sangat sensitif terhadap pengaturan dead time. Untuk sine wave menghasilkan putarannya lebih halus dan senyap dibandingkan six step dengan kontrol bersih frekuensi dan amplitude. Untuk SVPBM, metode paling optimal dengan efisiensi penggunaan tegangan sumber terbaik dan respon kecepatan yang sangat linear. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fatullah dan 3 digit yang terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pemrograman AI untuk pengontrolan PLDC. Nah, di sini kita penghidupan LED, kita membuat new project. Nah, di sini kita membuat new project. C8. Nah, di prom. Nah, di situ tempat untuk pengeproman ini
Di sini buat program F103 ke depan LED. Nah, di situ promannya kita masukkan di situ. Lalu muncullah setelah pengeproman di sini kita muncul programnya di Python, diupload. Nah, lalu kita klik debug. Nah, di situ akan hidup lampu pada mikrokontrolernya. Nah, percobaan selanjutnya ini POO, new project lagi, STM32SC8. Nah, prompt didapatkan. Di situ kita ukur prompt-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan PPT. Nah, di situ kan kedipan LED PA15500. Nah, di situ akan keluar pemrogramannya, lalu diupload dan menghasilkan seperti di praktikum itu. Detik dengan power supply 23,7 volt. Nah, ini praktikum BLDC dengan 6 step, 3 fasa. Sini. Nah, dengan pengaturan PWM dan startup-nya harus sinkron. Di mana pengaturan ini supaya motor berjalan dengan mudah atau ada powernya. Karena startup-nya kecil, maka motor akan berat dalam putar. Lalu untuk hasil grafiknya seperti itu. Dengan dead time 5 second. 5 second itu sangat kecil di sini. Selanjutnya di sini BWF, frekuensi dan nih. Frekuensi ini untuk mengatur kecepatan motornya. Tuh, motor akan berjalan, berputar dengan cepat, makin cepat, semakin cepat. Nah, ketika amplitudenya nih kita geser nih. Nah, motor jika sama nih frekuensi dan amplitude, frekuensi yang kita turunkan, amplitudenya dibesarkan amplitudenya. Nah, torsinya makin besar. Nih, percobaan yang terakhir SVDM. Tuh, SVPWM nih. Saat ketika ada 0, motor akan berhenti. Lalu VD-nya diatur lebih besar, motor akan berjalan berlawanan arah jarum jam. Nah, VQ-nya diatur lebih besarnya, perputar motor akan searah dengan arah jarum jam. Nah, dan untuk ininya sinusoidal. Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.